Bereskan ini. Yanshu, aku demam. Tolong jangan pergi. Demam ya? Keluar cari yang baru harus ada. Kau serius? Kau tahu, tak bisa memuaskanmu sambil bersih-bersih. Suamiku bukannya kau yang mau bersihkan, kalung mutiara ini untukmu. Lalu, bila kau buat aku marah lagi, kau harus ganti rugi. Tapi kalau sudah lunas, aku takkan bicara lagi padamu. Nih 3 tahun aku jadi istri penurutmu, memasak sup untukmu, menemanmu bersosialisasi, selalu nyalakan lampu untukmu. Kini aku tak mau berpura-pura lagi. Chen Lu, aku ingin kembali berkarya. Sungguh bagus sekali. Selama ini banyak klien antri menunggumu. Siapa sangka? Dulu aku di pengadilan Ratu hukuman Wei-Weian yang mengalahkan lawan. Fu Yangshu tahu identitasmu selama ini. Dia tak perlu tahu, aku putuskan bercerai. Lain kali kita bertemu di pengadilan. Mabuk masih mau jemput aku. Kak Yanshu sudah 3 tahun berlalu, masih acuh saja pada Ning Ruowei itu? Yanshu suka wanita mandiri dan berusaha yang sederajat. Seperti Jiang Yuning dulu. Sudah berapa tahun ini? Tuh, biar Yanshu tak pernah lupa. Hey, tapi Hiroshio, kenapa dulu memilih Ning Ruowei? Bukankah karena... Dasar manis kecil, kau yang bantu wanita itu dalam gugatan hartaku hampir habis. Tuan Fu, apa Anda baik-baik saja? Ayo. Yang itu tak? Apa? Kenapa harus pergi? Apa kau keliru? Agora saber tinggi siar badams. Mari kita menikah. Menikah. Apapun yang sedang kau lakukan, berhenti kerja dan jadi asisten pribadiku, urus kebutuhan harianku, gajimu 50.000 per bulan. Dia tak akan tinggalkan aku. Apa dong kulakuin padanya? Dia tetap tak pergi.
Ayolah. Pergi. Apa yang dah lakukan? Fu Yangshu, kau tidak bersih-bersih. Yuning. Kamu suka banget sama dia. Oke, kalau kamu sangat begitu suka padanya, taken ini. Fu Yanshu, selamat ya. Aku juga pantas dapat ucapan selamat. Setelah masa tunggu 1 bulan, kita bisa urus surat cerai, semua akan beres. Dokter. Kecuali dia. Dan aku tak tertarik pada perempuan manapun. Pak Fu, ini gejala serangan jantung. Kalau perlu diobati tidak sulit. Ini penyakit kalau iya. Jangan sembuh seumur hidup. Tak bisa menikahi Yoning. Siapapun yang kunikahi. Cinta pertama gila yang dicintai Fu Yangshu. Apakah Anda istri Yang Kyung? Saya kenalan lamanya, Jang Yuning. Apa dia sedang di rumah sekarang? Nih, sudah ada mask. Yoning, kenapa kamu di sini? Yang Xiu, tak ada pengacara mau ambil kasus perceraianku. Bisa bantu aku? Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku... Tak sulit. Sama sekali tidak sulit. Hei, alihkan semua kasus yang sedang kutangani. Mulai sekarang aku ingin fokus ke kasus Jonin. Yanshu, kasus ini sudah terkenal buntu di kalangan, lagi pula keahlianmu kan di kasus pidana. Ini tidak perlu. Kasus perdata yang hampir pasti kalah begini bisa hancurkan mitos tingkat kemenangan 100%-nya, turunkan nilai dirimu. Kalau begitu lupakan saja. Aku akan cari lagi. Tidak, aku yang akan urus kasus ini. Kamu siap-siap saja untuk tur. Jangan dipikirkan. Kalau begitu aku usul coba cari musuh lamamu, Wei Weiyan. Dia sudah ratusan kali menangani perceraian tak terkalahkan. Pasti bisa kasih saran yang jitu. Fu Yangshu kan orang yang sangat bangga. Meski kamu menyukai Jiang Yuning lagi, tak mungkin minta bantuan musuh bebuyutanku. Ya sudah, kirimkan nomornya.
Mungkin Wei-Weian dia terlalu sibuk kerja. Jadi aku tidak menerima telepon. Baik, nanti hubungi lagi. Di mana berkasnya? Aku yang ambil. Kamu temani Ning Ruowei buat yang baru. Jadi kamu tidak menyimpan nomorku? Pantasan tadi telepon tidak kau sadari. Orang yang kau cari ada di dekatmu. Itu aku. Sekarang aku butuh minta kontak baru. Jangan tahu sekali telepon dilakukan, aku memakai identitas Wei-Weian An. Perkara perceraian Nona Jiang di California minta pihak penggugat memberikan bukti. Dari mana kau tahu? Aku lulusan jurusan hukum Golden Bridge 5 tahun lalu. Aku lihat berkas perceraian. Sangat mirip dengan Nona Jiang pengacara itu. Lalu diterapkan klausa keadilan internasional. Dia seperti sini Ning Ruowei yang kukenal ibu rumah tangga baik. Ini sangat berbeda. Apa ini kias kiennya siapa? Yanshu. Yanshu, apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Menurutmu usulan Nona Ning bisa dilakukan? Oke, bisa dilakukan Yoning untuk sementara tinggallah di rumahku. Ning Ruowei sedang merapikan kamar sebelah. Ada apa, jangan menangis. Aku sangat tersentuh. Sudah lama tidak ada yang sebaik ini padaku. Bodoh, kan sudah kukatakan akan menjagamu selamanya. Apa tidak mengganggu jika aku tinggal di sini? Tidak, sebenarnya selama menikah aku dan Ning Ruowei selalu tidur terpisah. Terima kasih Nyonya Fu. Yoning, panggil saja Ruowei. Jangan panggil Nyonya Fu, jangan panggil Nyonya Fu. Nona Naning, ayo pergi. Nona Jiang, ini kamar Anda. Nona Ning, kamarku benar ada di sini. Maksudmu apa? Secara harfiah. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa gunanya aku harus menempati kamar utama ini? Yanshu tidak tidur bersamamu, aku juga tidak mencintaimu. Dia memang mencintaimu. Tapi kenapa Nona Jiang memilih menikah dengan orang lain sejak awal? Tentu saja suamiku lebih kaya, tapi sekarang selama aku bercerai, kau bisa dapat uang banyak. Cinta Yanshu jadi sangat berharga. Kau bisa dapat bagian besar saat bercerai, dan aku sudah cerai. Fu Yanshu juga mau bagi minimal 70% hartaku. Sekarang aku bisa jawab pertanyaan itu. Kamar utama tidak ku tempati, itu dulunya milikku. 70% untukmu. Sangat tidak ekonomis. Yanshu, kembalikan informasinya padaku. Aku akan kembali ke Steven. Bahkan jika dia membunuhku, aku tak akan ganggu kalian. Ada apa dengan Yoning? Ada masalah? Jangan tanya. Ning Ruowei, apa kau mengganggunya? Fu Yanshu, sudah 3 tahun aku bersamamu. Sifat apa dariku yang tidak kau tahu? Mungkin Yoning sengaja memfitnahmu? Dia sengaja melakukannya, bahkan air matanya obat tetes mata. Obat tetes mata? Air mata ini asin. Dia sudah lama menangis, wajar saja. Cukup. Yoning, dia baru saja alami kekerasan rumah tangga. Dia sedang susah. Ning Ruowei, kau tidak punya belas kasihan. Yanshu, jangan bertengkar demi aku. Aku takut. Dewasa aku mau deku mesau.
sudah kukatakan aku tidak melakukan apa-apa. Baik, kalau begitu aku salah paham. Yanshu, apa ini? Dia bilang padaku, apapun yang kulakukan untuk menyakitinya, coba berikan manik-manik. Dia setelah account of maaf aku. Sungguh, biar kulihat. 1, 2, 3, 4. Wah, masih ada 8 lagi. Ayo, aku antar kamu ke kamar untuk istirahat. Fu Yanshu, kau akan menyesal. Yuning akan tinggal di sini sementara. Jangan menyulitkannya. Mengapa kau ingin aku pindah? Ku berada kemana mungkin. Jika engkau pindah, Yuning akan merasa ini kesalahannya. Dia baik hati dan rapuh. Tak tahan melihatnya. Baik hati dan rapuh? Kau suka Wei-Weian? Dia adalah idolaku. Idola? Ruowei, aku tahu ketakutanmu. Tenang, tak ada yang bisa merebut gelar Nyonya Fu darimu. Kau tak perlu menyukaiku. Kita punya tujuan sama. Aku khusus belajar Weian. Walau belum pernah bertemu lawan ini, tapi dia hebat. Bukan hal yang bisa ditiru ibu rumah tangga sepertimu. Macam naik dah aku itu adalah Wei-Weian. Maaf, kamu adalah Wei-Weian. Doa baik. Jangan berkhayal seperti Wei-Weian. Bagaimana bisa kau tahu itu dia? Kau selalu bersikap bijak. Yang kusuka adalah kebijaksanaanmu. Teruslah bersikap bijak. Jika kata-kataku terlalu menyakitkan, cernalah sendiri. Haruskah kau bantu Jiang Yuning bercerai? Tepat sekali. Pasti begitu. Halo Tuan Fu. Aku Wei-Weian. Ku dengar kau minta nasihat perceraian padaku. Sudah kukumpulkan informasi penting, sudah dikirim ke surelmu. Yoning, kabar baik. Wei-Weian mau membantuku, dengan restunya perceraianmu pasti sukses. Perceraian Ning berjalan lancar. Makan hari ini undangan khusus darinya. Dia memaksaku untuk memperingatkanmu. Awik yang bisa kulauk. Lagi pula, aku coba menenangkanmu dulu, tunggu sampai surat cerai keluar. Setelah mengambil sebagian hartamu. Kalian berdua main piano, tapi tak ada yang peduli. Wah, kakak ini luar biasa. Bu, ceritakan tentang kakak ini. Dia bilang namanya Jiang Yuning. Akan ku cari di Baidu. Informasi di Baidu tidak akurat. Sesungguhnya dia dari keluarga musisi. Aku mulai belajar piano usia 2 tahun. Juara kontes sejak kecil. Terus menerus. Dia anak jenius musik Universitas F. Langka. Aku belum mau lulus. Diambil guru piano ternama Eropa ingin menjadikannya murid khusus. Kakak, kenapa engkau tahu segalanya? Kakak ini, apa engkau menyukainya? Yao, jangan ngomong sembarangan. Kakakku sudah menikah.
Bagi meneliti Kadikayas Peniga, Fu Yangshu tidak pernah berbohong, jadi pertanyaan tentang anak itu, diamnya sudah jadi jawaban. Kalian bicara apa sih? Terlihat sangka boneka. Tak ada yang perlu dibicarakan Yuning. Kemampuan pianomu berkembang pesat. Terima kasih, Yanshu, sudah lama aku tak kesini. Ayo kita belanja. Aku ke kota hadiah dulu. Halo, Terima kasih. apa BPK Ibu teman Tuan Fu dan Nona Jiang? Ingat setelah Nona Jiang ke luar negeri, setiap Tuan Fu datang, selalu pesan makanan favorit Nona Jiang, duduk sendirian sampai tutup. Kini mereka sedang susah. Mereka seharusnya segera menikah. Untuk menikah? Yanshu Rowe pertama kali ke toko ini biar dia cicipi dulu. Setelah menikah, ini pertama kalinya Fu Yanshu merawatku begini. Tapi karena Jiang Yuning, aku alergi makanan laut, tak bisa makan udang. Kamu alergi makanan laut. Lalu kenapa sering masak ikan dan udang untukku? Karena kau suka. Dan apa yang ku suka kau tak pernah peduli. Hati-hati. Ruobei. Yuning, bagaimana kondisi tanganmu? Ujung jariku terbakar sup panas tadi. Sakit. Pergi ke rumah sakit sendiri tangan Yuning untuk bermain piano. Tak boleh ada cedera. Kalian dengar? Ada pianis di ruang VIP. Ujung jariku sedikit terbakar pacarnya. Aku jadi kasihan dia sendiri dampingi ganti obat dan kontrol. Minum dan makan juga disuapi dia. Benar beberapa kali jaga malam. Kulihat dia duduk di samping tempat tidur pacarnya, cium punggung tangan dan matanya, penuh kasih sayang. Membuat iri melihatnya. Katanya dia pengacara hebat tampan lagi. Dengan pianis cantik yang lembut itu, pasangan yang serasi. Dibanding kamar 2 Ning Rowe ini terlalu menyedihkan, luka bakarnya parah berhari-hari, tak ada yang menjenguk. Bukan cuma tak menjenguk. Fu Yangshu bahkan tidak memberi kabar. Aku akan pergi juga. Sudah kulepaskan dia. Bagaimana Fu Yangshu bisa mencintai orang? Itu bukan urusanku lagi. Halo. Halo, apakah ini Nona Ning Rowe? Ya, saya. Masa perceraian Anda 1 bulan, permohonan hampir kedaluarsa. Perlu dibatalkan? Tidak perlu dibatalkan. Aku akan bercerai. Bisa ambil surat cerai 3 hari lagi. Bagus. Tinggal 3 hari lagi. Aku bisa pergi. Pergi. Mau pergi kemana? Tidak kemana-mana. Dokter bilang aku boleh pulang dalam 3 hari. Hari ini libur.
jarang dapat waktu luang. Ajak jalan-jalan. Udah menikah dalam 3 tahun, dia tak pernah mau kencan denganku. Hari ini tiba-tiba saja masih terasa ditinggal di restoran waktu itu. Sangat bersalah, minta ganti rugi. Or itu pasti dia juga merasa bersalah. Ayah, yang ini dan ini. Bawa semuanya untuk dilihat. Baik. Tuan ini punya selera yang bagus. Heart of the Ocean ini adalah harta karun toko kami. 1 berlian setara ratusan berlian. Sangat cocok untuk nyonya ini. Luo Wei, coba pakai. Nona sangat beruntung bertemu suami yang sangat menyayangi istri. Saya akan bantu memilihkan. Aku tidak suka perhiasan. Jangan belikan untukku. Sudah cukup. Kulamu kau tinaksuk. Tapi hari ini ulang tahun Yuning. Ini hadiah ulang tahun untuknya. Aku khawatir dinas luar, tolong coba pakai. Jadi kau sengaja bawa pasienku keluar. Bukan karena rasa bersalah. Tapi ingin beri hadiah sempurna untuk Jiang Yuning. Aku hanya alat dari awal sampai akhir ya. Satu cukup untuk 2. Fu Yangshu. Kembalikan sisa tabir Buddha pada Yu. Ya. Manik-manik ini cuma benda kecil, tak pernah terlintas di pikiranku. Mungkin sudah ada sejak lama. Kembalikan sekarang. Kenapa enggan sekali? Kenapa tak bisa kau lepaskan? Jika engkau akhir-akhir ini berubah sangat drastis, apa ada yang kau sembunyikan? Ingat, bukankah hari ini ulang tahun Jiang Yuning? Ayo, aku pulang dulu. Kita pulang bersama. Aku ikut saja nanti. Yuning, selamat ulang tahun. Wah, buka dan lihat isinya. Wah, kalung semahal ini diberikan sebagai hadiah? Tanpa ragu-ragu sama sekali, Tuan Fu. Kau terlalu memanjakan, pantas jadi nomor 1 di daftar CP kami pasangan kampus. Ingat waktu itu Yuning ke Seleo, waktu itu idola kampus Fu. Menggendongnya ke kelas setiap hari. Saat belajar mandiri diolok-olok banyak murid. Aku baru pertama kali lihat idola kampus yang dingin jadi malu-malu. Wah, masih ada waktu lagi tren di sekolah anak rajut syal untuk pacar. Kami semua dapat. Sedikit petunjuk idola kampus Fu dan belajar seminggu pakai tutorial merajut syal untuk Yuning. Wah, ya ampun. Sudah. Lupakan masa lalu. Hari ini Yanshu bawa istrinya ke sini. Jangan sampai orang salah paham. Idola kampus Fu, apa pekerjaan istrimu? Bisa dipilih pria sepertimu, pasti juga terkenal entah dewi mana lagi ini. Dia tidak punya pekerjaan, hanya ibu ke rumah tangga biasa. Mantan pacar Fuda lulusan sekolah ternama di Yuning, pianis berbakat, yang menggemparkan dunia internasional, juga pemimpin di bidangnya sendiri. Kenapa bertahun-tahun tak kulihat, selera memilih target turun ke level biasa begini? Paling-paling cuman ibu rumah tangga. Sebenarnya bukan tanpa tujuan. Takkan kemana-mana parasit yang cuma ingin hidup mewah lewat suami. Aku yang dulu honor per kasus mencapai jutaan orang antri untuk berurusan denganku. Aku rela tinggal di rumah demi cinta, tapi dianggap parasit oleh semua orang.
Dia tak dapat penghargaan dari Fu Yanshu. Semua sudah datang Yuning, bukannya mau main game? Iya, cepat main. Ayo mulai permainannya. Aku kalah. Ini hukuman untuk game pertama. Periksa album foto dan memo di HP. Wah, semua foto Yuning. Wah. Bagaimana kalau lihat albumnya? Baca memorinya yuk. Iya, baca memorinya. Ya ampun, banyak sekali memo semua tentang Yuning. Yuning suka Yulan latte rasa 5 tite. Setiap Rabu siang Yuning suka ke kafe kucing di selatan kota. Ulang tahun Yuning 2 Mei. Yuning paling benci sentuh bookmarknya. Yuning, aku cinta kamu Yuning, jangan tinggalkan aku. Seminggu setelah putus, aku datang ke pohon sakura, tempat pertama jumpa. Wah, manis sekali. Rowei, jangan dipikirkan, semua sudah berlalu. Aku tak peduli. Aku ke kamar mandi. Aku benar-benar tak keberatan. Jangan ganggu dia. Lanjutkan mainnya. Kalah lagi. Hukuman untuk ronde kedua ini, si idola kampus Fuda menelemon cinta sejatiku, berkatalah jujur. Cinta sejati si idola kampus Fuda siapa, gerangan? Siapa ya? Wah. Di usia 8 aku tak punya apa-apa. Tapi dengan cinta sejati di sampingku. Rasanya dunia milikku, kini aku punya segalanya. Tapi kehilangan cinta masa muda. Segelaparnya kosong. Hampa. Aku tak mau rumah atau mobil ubah jadi uang tunai. Sumbangkan semuanya, Kamal. Surat cerai sudah kubawa, pesawat mendarat di tempatmu jam 3 sore. Kalau begitu, urus saja sendiri Fu Yanshu. Dia tak minta dia tinggal. Fu Yanshu belum pulang akhir-akhir ini. Mungkin kasus perceraian Jiang Yuning akan dimulai. Sepertinya sedang sibuk. Fu Yanshu, surat cerai ini untukmu. Dan flash disk ini berisi semua provokasi Jiang Yuning padaku. Fu Yanshu, aku akan antarmu ke sisi Jiang Yuning, cintailah, cintai sepenuh hati. Akan kulihat dalam sebulan, 3 bulan, setahun lagi. Masihkah kau mencintai setelah 3 tahun? Mau kemana? Ketemu teman. Teman? Lukamu belum sembuh. Buat mata sering besar. Itu juga bisa. Kau di rumah terlalu lama, hanya tahu muter di sekitar aku. Pergi lihat dunia luar, bagus untuk melihat dunia. Tak begitu, sekian selamat tinggal padanya. Lu ada waktu? Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Kalau ada sesuatu, tunggu sampai selesai telepon nanti. Malam kasus Yuning, waktu California persidangan segera dimulai, masih ada dokumen harus diselesaikan. Kalau begitu, tak perlu bicara. Kau berhutang manik-manik Buddha. Kembalikan. Apa? Kau bantu Jiang Yuning halangi hotpot. Ajakan pilih kalung untuk Jiang Yuning. Apa yang terjadi di pesta ulang tahunnya?
dan kau tak pulang beberapa hari. Kenapa ribut lagi? Sudah, aku sibuk. Tak ada waktu untuk kata-kata munafik. Será beresin yuk, Bang. Doi, salai sobnya aku seperti kaze. Fu Yanshu. Selamat tu tinggal. Sampai jumpa lagi. Ku nak kau jadi istrimu lagi. Tapi musuh bebuyutanmu. Wei Weian. Youning memang hebat kamu menang kasus perceraian. Yanshu sangat baik. Terima kasih. Tanpamu aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Yanshu, aku terlalu senang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ya tidak apa-apa, Pak. Yanshu, kau sudah bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau aku traktir makan? Ke tempat nasi belut yang dulu biasa kita kunjungi. Kurasa tidak. Awak dan Ruowi Yastif Bezas Reistro Basmini. Apa kamu buru-buru? Ada apa dengan aku? Youning mengajakku kencan. Seharusnya aku tidak bisa menolak. Apalagi hari ini. Yang paling kupikirkan sebenarnya Ruowi. Yanshu, aku masih ingin merayakan bersamamu, lagi pula aku baru saja bercerai. Baik, Kak. Ayo kita rayakan. Ayo. Genshu. Ada apa denganmu hari ini? Berapa kali aku telepon, kenapa tidak? Ya. Kamu sedang bad mood hari ini. Siap, Bu. Tentu saja ada. Saat kamu cemberut, akan muncul garis tipis di sini. Sayang, apakah kamu sedang bad mood? Kok tahu? Karena saat kamu mengernyit, akan muncul pola yang sangat tipis di sini. Yanshu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Apa kau bertengkar dengan Nona Ning hari ini? Kenapa? Ruowei baik hatinya tak pernah bertengkar denganku. Bahkan jika ku sakiti hatinya, masih ada manik Buddha. Di mana manik kau? Jelas, masih ada satu lagi. Ini cuma seuntai manik Yanshu, akan kubelikan yang baru. Lagi pula yang lama tak pergi, yang baru takkan datang. Yang lama jangan dipertahankan, yang baru jangan didatangkan.
Yanshu, di ulang tahunku, kau bilang sudah memiliki segalanya, tapi maafkan aku membuatmu tak bahagia. Aku juga. Tahukah kau dalam mimpiku selalu ada kamu? Tunggu sampai kau pulang kusuruh Rowe mengembalikan semua manik itu. Aku tak terbiasa tanpanya. Kupersembahkan lagu ini untuk pria yang paling kucintai. Yanshu, aku ingin sekali berani demi cinta. Apa kau masih mau menerimaku? Yuning. Ma, apa? Dimanapun aku sebelumnya, Yanshu, aku selalu merasa hampa. Sampai kutemukanmu di rumah, baru kusadari karena kau tak di sampingku. Yuning, aku perlu berpikir lagi. Maaf ya, aku pergi dulu. Ruwei, dia belum kembali. Oh, kenapa aku tak berjanji ke Yuning? Bukankah aku yang paling sayang dia? Ruwei. Rekan-rekan aku, Ning Ruwei, sudah kembali. Wei-Weian, Wei-Weian kamu benar-benar kembali. Kukira kamu tidak akan kembali. 3 tahun berdiam diri, sudah saatnya kembali. Baik, kami akan menjemputmu malam ini. Tidak, aku ingin fokus ke karier dulu. Ada kasus yang situ kecil untukku, makan lobster malam ini. Jangan istirahat dulu. Tidak perlu istirahat. Baiklah, kebetulan ada kasus sengketa bisnis lintas negara rumit perusahaan teknologi dalam negeri. Diakuisisi curang oleh aset luar negeri. Terlibat perebutan aset miliaran dolar. Lawan menyewa tim pengacara internasional top. Tidak ada yang berani mengambilnya. Aku yang ambil. Jangan terburu-buru. Kamu tidak percaya aku.
Shihiri cukup untuk persiapan pengadilan. Hari ini Weiweian sidang pengadilan. Jangan gugup, bersikaplah biasa saja. Lagi pula kamu baru kembali ambil kasus sulit. Aku tidak gugup. Sudah jadi ibu rumah tangga 3 tahun sekarang kembali. Kukira dia legenda tak terkalahkan. Kalau begitu harus ditonton. Sebentar lagi Weiweian akan meyakinkanmu. Pengadilan ini membebaskan terdakwa. Weiweian kamu Dewa, logis rantai bukti lengkap. Dia antisipasi semua argumen sebelumnya. Setiap kali mereka membantah langsung tembus celah lalu hancurkan. Cukup, jangan puji-puji, kasih saja kasus berikutnya. Luar biasa. Weiweian comeback ini menangani kasus berat. Ada yang ingin disampaikan? Belt 3 tahun pensiun. Apa alasan comeback sekarang? Weiweian, beri kami pernyataan. Aku Weiweian sudah kembali. Kali ini aku tidak akan mundur. Ruave. Mengapa dia belum kembali? Kapan aku bercerai dengannya? Benar. Cari temannya, cari orang yang dia kenal. Tidak. Aku bahkan tidak punya nomor telepon teman Ruawei. Apalagi nomor teleponnya sendiri. Mau kemana? Yuning, kenapa kamu di sini? Genshu, kamu tidak perhatian padaku akhir-akhir ini. Aku ingin memberi diri sendiri kesempatan. Yuning, aku. Ini karena aku sudah menikah. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tidak, sama sekali tidak. Apa kamu jatuh cinta pada Ning Ruawei? Yuning, aku tak tahu. Genshu, aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Yenshu, aku ingin bersamamu. Sungguh ingin. Ucapan yang paling ingin ku dengar seumur hidup. Itu yang Yuning katakan. Baik, Yuning. Kita bersama sekarang. Baik. Aku akan masak untukmu. Kenapa begitu? Aku bisa bersama Yuning tanpa beban, tapi tak sesenang yang kubayangkan. Suami, bukannya kau ingin membereskannya? Untayan manik-manik ini untukmu. Tuan Fu, apa kau baik-baik saja? Tuan Fu. Dan jika kau membuatku marah nanti, ingatlah harus mengembalikan satu. Tapi jika kau melunasinya semua, aku takkan bicara lagi padamu. Ini milik Ruawei.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Yuning, dia telah berbuat banyak hal buruk pada Ruowei. Dia siapa Ning Ruowei? Bisa menyaingi aku? Aku lakukan yang ku mau. Yanshu sudah tak mau dia lagi. Tentu saja. Ning Ruowei sudah bercerai dari Yanshu kediaman Nyonya Fu. Sudah dalam genggamanku. Aku masih ingat Ning Ruowei menatapku dengan mata merah, seperti mau menangis tapi ditahan. Tapi dia juga agak lucu. Tahu kapan harus mundur, kalau tidak aku bisa. Kalau tidak, bagaimana denganmu? Kenshu. Yanshu, kenapa kau keluar? Bukannya masih ada pekerjaan? Jawab aku. Kenshu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan bilang baik, kalau begitu akan kukatakan. Atau kau akan sengaja menangis ke Ruowei lagi, membuatmu merasa dizalimi. Atau kau sengaja bayar orang untuk tuang sup panas, melihatku meninggalkan Ruowei. Atau mungkin kau sengaja cari sekelompok orang, biarkan Ruowei lihat kau tunjuk sayang padaku, membuatnya sedih. Dan berhenti bicara. Kenshu, berhenti bicara. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Kau yang usir Ruowei, kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ning Ruowei menyerah pada dirinya Yanshu. Bukankah kau mencintainya? Orang yang kau cintai adalah aku. Orang yang kau cintai adalah aku. Apa kau lupa? Aku. Yanshu. Ning Ruowei sudah pergi. Bukan hanya untuk memberiku tempat. Apa kita sedang melunasi penyesalan kita? Tidak juga. Seharusnya tidak begini. Yanshu, aku... Yuning, kau membuatku merasa asing sekarang. Akulah yang membuatmu merasa asing, benarkah? Benar, aku menyakiti Ning Ruowei. Tapi mana mungkin aku menyakitinya sepertimu? Kau sendiri yang mengizinkanku menyakitinya. Ya, aku pelakunya, aku akan mencari Ruowei sekarang. Halo Yanshu, lihat berita bom yang aku kirimkan. Apa beritanya? Kau bakalan telah langsung pasah saat melihatnya, sangat keren. Wei Weiyan kembali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wei Weiyan adalah Ruowei. Bukankah dia cuma ibu rumah tangga? Itu tidak mungkin. Ini mustahil. Ning Ruowei Wei Weiyan. Kukira dia hanya meminjam buku-buku ini. Atau menulisnya asal-asalan, tak kusangka Ning Ruowei adalah Wei Weiyan benar. Kenapa aku tak terpikir? Dulu dia selalu di hadapanku menganalisis kasus Guojang Yuning. Setiap kata secara implisit dan eksplisit juga membahas kasus terkait dan pasal hukum. Aku bahkan lihat dia bolak-balik buku hukum. Di sudut setiap buku ada tanda judul Wei Weiyan. Dia pernah singgung hal ini padaku. Kasus perceraian internasional 5 tahun lalu. Tapi kami tak pernah benar-benar saling mengenal. Dia selalu di depanku, tapi aku tak pernah melihatnya dengan jelas. Aku sebenarnya tak pernah melihat orang di sampingku dengan jelas. Ruowei? Yanshu, mau kemana? Aku akan mencari Ruowei. Aku larang kau pergi. Jangan hentikan aku. Yanshu, kau mendorongku. Kau tak pernah begini sebelumnya. Yuning, aku... maafkan aku. Genshu, kau pikir harus temuin Ning Ruowei sekarang? Dia akan memaafkanmu? Jangan mengada-ada. Perbuatanmu sendiri membuatnya ingin meninggalkanmu, bercerai darimu. Kembalilah jadi ratu hukumnya Wei Weiyan. Fu Yangshu, lihatlah kenyataan. Dia tak mau kamu lagi. Sudahlah. Ruowei mencintaiku. Dia pasti memaafkanku. Genshu. Yanshu, buka pintu, buka pintu.
Tasbih Buddha. Lalu dengan tasbihnya, jelas masih ada satu lagi. Jelas masih ada satu lagi. Aku tak tahu menghargai. Jelas Ruowei memberikannya banyak tasbih ini. Satu. Ternyata bahkan satu pun tak ada. Yanshu, kau lihat begitu. Wei Weian kembali. Ternyata dia Ning Ruowei astaga. Dulu kami biarkan kau minta bantuan dia gugat Jiang Yuning. Yang kau lihat tasbih yang selalu kubawa? Satu persatu cari saja itu. Ruowei akan memaafkanku. Benda mati. Manusia hidup Ruowei sangat mencintaimu. Temuilah dia dan akui kesalahan merunduk dan minta maaf. Masa dia tak mau maafkanmu? Kau benar juga. Aku baru sekarang. Tapi bukankah kau cinta Yuning? Apa kau jatuh cinta pada Ning Ruowei? Baik, malam ini aku traktir kamu makan hotpot. Ruowei. Kenapa tak kau beritahu aku? Apa kau ini Wei Weian? Kenapa tak kau beritahu? Pengacara Fu sudah menikah 3 tahun. Pernah kau peduli? Selalu diabaikan olehmu. Tak pernah kau tanya. Kini kau tanya, kenapa aku tak beritahu? Tidak. Aku tak pernah setuju bercerai. Fu Yangshu, kau lupa kau punya. Apa kau lebih cinta Jiang Yuning? Kau bisa begitu mesra dengan foto-fotonya. Kini ku beri ruang untukmu. Kenapa malah mendatangiku? Itu karena aku. Ruowei, aku salah. Hanya karena aku bukan ibu rumah tangga Ning Ruowei. Apa sebagai Wei Weian, ratu hukum? Tidak. Ruowei sebenarnya sudah lama aku. Tak ada yang lama. Kini kita setara. Bisa jadi lawan di masa depan. Pertemuan berikutnya hanya akan terjadi di pengadilan. Kita jelas suami istri. Bagaimana bisa menjadi lawan? Kurasa kau benar. Aku selalu mengabaikanmu selama ini. Terkejut dengan legenda tak terkalahkan Fu Yanxiu dari Nancheng. Da Wei Weian, ratu kasus pidana Beicheng, ternyata suami istri. Jadi Wei Weian pensiun selama 3 tahun? Aku akan jadi ibu rumah tangga Fu Yangshu. Apa Fu Yangshu buta? Aku bahkan tak tahu menikahi ratu hukum. Kabar angin itu tidak benar. Katanya cinta pertamanya pianis Jiang Yuning. Mungkinkah Wei Weian hanya pengganti? Bukan Ruowei. Ruowei sebenarnya bersamaku. Aku tak punya hubungan dengan Tuan Fu lagi. Masa lalu telah berlalu. Tidak. Asli, tanpa sadar, aku sudah kehilangan orang paling berharga. Wei Weian yakin mau mengambil kasus ini? Kenapa tak menjawab? Katanya pihak lawan mengundang Fu Yangshu. Lalu? Sudah kukatakan saat memutuskan cerai. Penmeng dan Shilajoti, secara di pouch lain. Baik, aku dukung sepenuhnya. Hanya. Tapi apa? Katanya Fu Yangshu ingin kembali denganmu. Dia sangat khawatir padamu sekarang. Apa kau akan memaafkannya? Aku mencintainya selama 3 tahun. Saat kuputuskan untuk berpisah darinya, sebenarnya aku hanya ingin masa tunggu perceraian 1 bulan cepat datang. Aku tak ingin dekat-dekat dia lagi. Oke. Mai je suwe dawa aju ingit fark. Aku kagum dengan sikap santaimu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu bisa pilih lagi. Pengacara yang baik akan kubelikan kamu milk tea. Kau sedang apa? Fu Yangshu, kenapa kau terus-terusan begini? Kau bersama istriku sampai larut. Kau bilang aku mengganggu. Kagaut, Web. Kita sudah cerai, pengacara Fu. Harus serius ya di keseruan. Ruowei, bagaimana kau bisa bercerai? Aku tidak setuju. Kau tidak setuju? Mau ngobrol, kau seingat menenggu gau? Kau tahu itu bukan maksudku. Fu Yangshu,
Wei Weiyan menikah denganmu 3 tahun. Kau punya satu perempuan 95 hari untuk merawatnya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau selalu meremehkannya? Kenapa baru merasa menyesal kehilangan? Atau kau ingin memiliki semuanya? Ini urusanku dan Ruowei. Bukan giliranmu ikut campur. Sadu itu 95 hari. Dulu aku tak mau ikut campur. Dia menderita selama 1,95 hari. 1.095 hari. Ruowei, aku tak temukan kalung Buddha pemberianmu. Tak ada satupun. Kok bisa, Tik? Jadi aku tak bisa dapat maafmu, ya? Fu Yangshu, kau benar-benar membosankan. Oh, begitu. Aku tak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Ya, terus kerja lembur. Ini 5 tahun lalu, saat mulai praktik mandiri. Kasus pidana berikutnya. Terdakwa Lin Ziqiang menikam pekerja sampai tewas di lokasi konstruksi. Bagaimana denganmu sebagai pengacaranya? Dia divonis mati bersyarat setelah perjuangan berat baru setelah putusan. Dia mencekik dan mengancammu, aku takkan biarkan kau jadi hantu dalam hidupku. Tak kusangka dilukai orang di penjara. Putaran kedua tegakkan vonis awal, dia ajukan banding. Kenapa tak hindari kasus ini? Lagi pula, kasus ini masih membayangi hatimu. Kasus ini, aku yang tangani. Wei kebetulan sekali. Sampai 20 lah. Kapan pengacara Fu ambil kasus terpidana mati? Aku cuma ingin menemuimu. Benarkah? Kita bertemu di pengadilan. Ning Ruowei, apa kabar? Pengacara Ning dan pengacara Fu sama-sama ahli hukum ulung. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Sulit untuk memastikan. Menurutku Fulu bagaimanapun dia pejuang berpengalaman, sedangkan Ninglu sudah lama pensiun dari praktik. Belum tentu juga. Halo Yanshu, jam berapa kamu pulang? Aku masak makanan favoritmu. Ada rapat mendadak sibuk, jangan telepon sembarangan. Hakim Ketua mengajukan bukti baru. Terdakwa Lin Ziqiang menjalani hukuman 3 kali kekerasan pada narapidana. Ini tidak relevan dengan kasus ini. Tak membuktikan kejahatan ini direncanakan. Tentu saja membuktikan. Lin Ziqiang memiliki kepribadian antisosial berisiko tinggi melakukan residivis, dan saat klien saya meninggal, ini bukan kejahatan spontan. Ini pembunuhan, Brother Chang. Aku tak pernah kehilangan fokus di pengadilan. Tapi hari ini pikiranku penuh Ning Ruowei. Pengacara terdakwa, ada yang ingin disampaikan? Pengacara? Tolong aku. Kau hebat, bukan? Saya cabut pembelaan. Pengadilan menjatuhkan vonis pembunuhan pada terdakwa Lin Ziqiang, hukuman mati. Hukuman mati? Sayang, ini semua karenamu. Kalau waktu itu kau tidak ikut campur, saya bisa bebas karena izin medis. Sekarang kau mau saya dihukum mati? Hukum itu adil, kejahatan pasti akan terbongkar. Aku akan membunuhmu. Fu Yangshu, kenapa engkau menyelamatkanku? Sekarang aku ingat. Ruowei, aku ingat dia yang menyakitimu saat itu. Aku yang menyelamatkanmu, kan?
menang kasus. Dia hampir mencekikku. Wei Wei, Kami pengacara Fu. Kau ambil kasus hari ini. Benar ingin kau bela dia? Atau hanya salah satu aksimu? Mengapa kau hasil kasus ini untuk menemuiku? Fu Yangshu. Ingat alasanmu jadi pengacara? Tahu kenapa dulu aku menikahimu? Karena saat kau halau Lin Ziqiang untukku, kupikir aku temukan orang yang bisa melindungiku. Sayangnya, justru kau yang paling menyakitiku. Wei Wei, aku baru sadar. Orang yang kau sukai selalu kamu. Aí de feiro o outro semuanya kakuinya. Jang Yuning hanya terobsesi. Sedangkan kamu yang kutakuti kehilangannya. Fu Yangshu, cintamu sangat murahan. 3 tahun kau mengabaikanku. Baru setelah tahu aku adalah Wei Weian, kau tiba-tiba jatuh cinta padaku. Jika selama hidupku aku hanya bisa menjadi Ning Ruowei, apakah aku takkan pernah mendapat perhatianmu? Ning Ruowei, kenapa kau hancurkan rencanaku? Aku bercerai dan menikahi pengacara ternama. Hidupku tetap penuh sorotan tak ada habisnya. Aku akan jadi sosok yang dikagumi semua orang. Tapi itu Fu Yangshu. Fu Yangshu mengejarmu ke Beijing. Kasusnya pun kalah. Tidak, jangan. Aku tak mengizinkan. Takkan kubiarkan. Kak Yanshu harus menghancurkannya demi mendapatkanmu. Kasus ini maksudku, mengapa mereka terus dihantui? Seandainya aku bisa pasang kamera di tenggorokanmu. Maaf, karena kehidupan pribadiku mempengaruhi firma hukum. Apa yang kau bicarakan? Terima kasih, kau sudah kembali. Apa rencanamu ke depan? Kau tak bisa terus menghindar. Ayo pergi. Mengapa aku harus sembunyi? Wei Weian dulu menggunakan cara tidak pantas. Apa kau menikahi Fu Yanshu? Apa comeback mencolokmu ini untuk balas dendam padanya? Apa Fu Yanshu tak pernah mencintaimu? Semua rumor di internet itu tidak benar. Perkawinanku dengan Fu Yanshu sudah berakhir. Aku tak akan klarifikasi rumor semacam itu. Ada yang sengaja menciptakan momentum. Aku tak keberatan. Dapatkan keadilan dengan caramu yang terbaik.
Jiang Yuning yang bocorin kabarnya, kau yang lakukan. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran. Kenyataannya aku mabuk lalu salah kenal orang 3 tahun lalu. Pernikahan ini hanya ganti rugi, Ruo Wei tak ada sangkut pautnya. Dia benar. Fu Yangshu, kau jatuh cinta padanya. Makin kau mencintainya, makin aku akan menghancurkannya. Lihat itu, dia kini kewalahan oleh opini publik. Pasti dia sedih sekarang. Tapi sebelumnya kau pasti anggap dia sengaja bocorkan kabar. Salahkan saja aku. Pria memang berubah-ubah. Bukan. Bagaimana kau bisa jadi begini? Bagaimana aku bisa jadi begini sekarang? Wahahaha. Ini bukan salahmu. Katakan, bagaimana kau bisa lepasan Ruo Wei? Kau tidur denganku. Aku lepaskan dia. Kau yang minggu. Pelayanannya tidak memuaskan bagiku. Aku tak banyak bicara. Aku tak bisa menyentuhmu? Apa? Tepat sekali. Aku mencintainya. Udah lama aku mencintai Ruo Wei. Hanya saja aku terlalu takut untuk mengakuinya. Fu Yangshu, bagaimana bisa kau? Dia bukan lagi sosok itu. Ning Ruo Wei yang selalu menungguku pulang. Aku yakin dia bisa melindungi diri sendiri. Kali ini, meski dia tak membutuhkanku, aku tetap akan melindunginya. Halo. Ruo Wei Fu Yangshu tiba-tiba mengumumkan akan gelar konferensi pers. Apa kamu mau ikut melihat? Konferensi persnya? Menurutmu dia sedang berusaha bantu Jiang Yuning? Apa yang mereka rencanakan untuk menyakitimu? Kirimi aku alamat konferensi persnya. Aku akan melihat sekarang. Baik, segera aku kirimkan. Resmi 16 Maaf telah menyata waktu publik. Pengacara Fu isu online sebut Wei Weiyan pihak ketiga pernikahanmu. Apa itu benar? Ada juga kabar kalian dipaksa menikah. Wei Weiyan merayu diranjang dan ancam anak, benarkah itu? Tenang semuanya, isu-isu belakangan ini. Akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, pernikahan saya dengan Ning Wei bukan seperti isu merayu diranjang. Saya minta maaf untuknya. Ruo Wei, aku minta maaf. Apa sih yang dia senuai sampai harus minta maaf? Berapa tangkapan layar dari CCTV. Rekaman CCTV hotel 3 tahun lalu. Saat setiawan aku mabuk dan tak sadarkan diri. Ruo Wei yang membantu aku masuk lift. Kedua, laporan dari rumah sakit. Laporan cedera dari rumah sakit. Membuktikan itu malam pertama dia. Ketiga, rekaman percakapan kami. Aku mengiriminya pesan setelah sadar. Aku akan bertanggung jawab menikahinya. Aku menikahi Ruo Wei selama 3 tahun. Bukan tanggung jawab pasangan yang berarti. Kekerasan dingin diabaikan. Bahkan pada cinta pertamanya, Jiang Yuning meninggalkan
Ruowei sakit di jalan tol membuangnya di restoran tak bergerak usai terluka. Lalu apa yang kulakukan? Sudah jelas bahwa luka yang disebut Jiang Yuning jika terlambat semenit ke rumah sakit sudah mau sembuh sendiri. Tapi tetap kuabaikan Ruowei. Tuan Fu Anda dan Nona Ning adalah pengacara top di industri ini, Nona Jiang Yuning. Dia pianis terkenal di dalam dan luar negeri. Maksud perkataan Anda sebelumnya adalah, semua ini kesalahan Anda dan Jiang Yuning. Nona Ning Ruowei adalah korban tak bersalah, benar? Iya, saya mengecewakannya. Jijik Fu Yanshu tega lukai istrinya demi wanita lain. Jiang Yuning pura-pura lemah untuk apa? Ujung jari sedikit merah saja. Sudah malu pura-pura lemah, merampas suami orang. Wei Weiyan tinggalkan karier 3 tahun jadi pengasuhnya. Dia bahkan tak tahu dirinya pengacara, cuma sembunyikan. Jangan alihkan pembicaraan. Mereka tidak bersalah. Lagi-lagi Wei Weiyan diam saja. Padahal Fu Yanshu bisa bicara. Jiang Yuning adalah wanita simpanan pelakor yang ikut campur rumah tangga orang. Atas video biasa. Pengacara Fu, Anda tahu bagaimana dampaknya bagi reputasi firma. Berdiri dan klarifikasi sekarang. Ini karena cinta atau rasa bersalah? Saya tak pantas bicara cinta. Karena saya tahu Ruowei tak akan pernah memaafkan saya. Nona Ruowei, apakah Anda menerima permintaan maaf Tuan Fu? Hubungan gelap Wei Wei dengan Nona Fu dan Nona Jiang, sudahkah kalian mengaku? Pengacara Ning, ada yang ingin disampaikan kepada kami? Ruowei, sudah kujelaskan untukmu. Karena itu, Tuan Fu, harusnya ku ucapkan terima kasih? Bukan itu maksudku. Dalam pernikahan keliru kita, sesungguhnya kau selalu menyakitiku. Jiang Yuning hanya bagai pisau. Anda tak bisa melukai diri sendiri dalam pengaitan pisau. Kau yang memegangnya dan menusukkannya padaku. Oh, jangan kasih kira dengan suku konferensi pers ini telah membersihkan namaku. Aku berhutang padamu. Kau tak berhutang padaku. Ruowei, aku hanya... Tapi kau banyak berhutang padaku. Menikah selama 3 tahun. Semua cintaku untukmu. Semua harapan. Kau padamkan sedikit demi sedikit. Aku tak langsung menyerah padamu. Sedikit demi sedikit, 1 goseku 95 hari, tatapan dingin, dan acuh tak acuh 99 butir tasbih Buddha yang kau kembalikan. Aku satu-satunya yang masih hidup di hadapanmu. Tak bisa saingi foto Jiang Yuning. Maka aku pun sepenuhnya menyerah padamu. Aku salah. Ini salahku. Maka aku penasaran. Kau sudah jalani hidup yang kau impikan. Jiang Yuning juga telah kembali ke sisimu. Tapi kenapa kau mengingkarinya? Karena baru saja ku sadari. Ternyata aku sudah jatuh cinta padamu, Ruowei. Selama ini aku takut mengakuinya. Aku sungguh mencintaimu. Mencintaiku bukan hal memalukan. Apakah Ning Ruowei, ibu rumah tangga, tak layak dicintai? Aku? Wei Weiyan adalah musuh bebuyutanmu. Dia tak pernah berbuat apa-apa untukmu. Tapi Ning Ruowei adalah istrimu. Dia merawatmu, aku mencintaimu. Tapi hanya karena dia tak punya pekerjaan, tak punya teman, bahkan kau tak bisa mengaku mencintainya. Dia tidak aku. Pengacara Fu, cintamu terlalu murahan. Kau memanggilku. Pengacara Fu. Ruowei, kenapa?
Kenapa tak pernah kau beritahu? Kau adalah Weiweian. Andai kau memberitahu sebelumnya. Ruowei, apa kau bahkan tak mau dengarkan keluhanku? 3 tahun pernikahan, konferensi persmu terlihat sempurna. Ini konyol. Fu Yangshu, angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Zhang Yuning, kau gila? Sengaja memprovokasi Weiweian, sekarang seluruh netizen mengutukmu. Tur dibatalkan, semua endorsement batal, sponsor pun tarik dana. Kau puas sekarang? Fu Yangshu tak mencintai Ning Ruowei, dia mencintaiku. Aku urus diri sendiri, masalah apa? Kalau sangat mencintaimu, kenapa tak tunggu perceraian? Tetap berselingkuh dalam pernikahan, karena dia tak pernah mau bercerai. Benarkah Fu Yangshu mencintai Zhang Yuning? Apa Fu Yangshu benar cinta padamu? Karena dia tak pernah mau bercerai. Tidak mungkin. Siapa itu? Siapa itu? Kau yang melakukannya, kan? Ide bagus. Kalau sudah begini, jangan pikirkan lagi. Kamu tak terpengaruh sampah itu bagus. Semua sudah berlalu. Jadi mau mulai hubungan baru? Apa yang kubilang untuk orang lain? Kamu tahulah, kamu selalu punya banyak pengagum diam-diam. Aku akan terima cinta baru. Pengaruh Fu Yangshu padaku tak sebesar itu. Benarkah Atu bagus? Ya, Ruowei memang luar biasa. Pria yang ngejar dia antrian panjang dari sini sampai Paris. Hanya aku yang sebodoh ini. Tapi tak tahu menghargai. Karena kau semangat sekali. Oke, sebenarnya Ruowei. Shona, kenapa kamu di sini? Aku sudah tahu malam itu. Kau tipu aku tanda perjanjian cerai saat aku mabuk. Sudah no. Tidakkah kau mau seperti yang kubilang semalam? Asal kau tanda tangan ini, kau bisa bersama Zhang Yuning selamanya. Aku tidak datang untuk ini. Lalu kenapa kau di sini? Saat kita bersama, aku tak memperlakukanmu dengan baik. Kini sudah bercerai, bisakah kita makan bersama? Aku tak ada wasiat aku ayam bersamamu. Sekali saja makan, jangan khawatir. Aku tak nak ming dan gumulek. Plus kurasi aku diingin mengazamu makan malam. Bersediakah kau pergi dengannya? Tak apa, aku tak keberatan. Ayo. Kau benar-benar suka menyakiti hatiku. Ruowei. Ruowei, mau makan apa? Aku paham. Biarkan aku mencicipi. Aku akan pesan makanan kesukaan Ruowei. Pengacara Fu, kamu nggak tahu makanan kesukaan Ruowei? Masa ya aku nggak tahu? Pasti aku tahu dong. Oke, kamu pesan aja. Pesan gurame 1. Weiweian nggak suka ikan. Ini untukku sendiri.
Sama babi asam manis 1 porsi. Wewean juga nggak suka manis. Ini juga buatku sendiri. Sama sapi jintan 1. Kali ini juga pesan buat sendiri. Aku Ruowei. Ruowei, kamu suka makan apa? Kamu yang bilang. Pasti akan kucatat. Jiang Yuning punya makanan favoritmu. Dia yang kasih tahu? Atau kamu catat sendiri saat dekat dengannya? Aku sendiri yang mencatat. Pengacara Fu, tahukah kamu? Di pesta ulang tahun Jiang Yuning, aku ada di album ponselmu, dan di catatan tercatat banyak hal tentang Jiang Yuning. Saat itu kupikir, kalau aku masih mencintaimu, betapa menyiksanya ini. Ruowei. Mungkin sakit seperti tertabrak truk. Seperti digigit beruang. Atau dipotong orang gila. Bukan hanya sakit, tapi juga malu. Kamu berpesta. Sedang kamu jadi bahan ejekan dan belas kasihan semua orang. Permisi. Tapi aku sudah tidak cinta. Aku berpikir kamu mencintai cinta kejam. Mari kita lihat dalam sebulan, 3 bulan kemudian. Saya butuh tiada 3 sebakungi lagi. Maskah bisa cinta selamanya? Tapi tak kusangka cintamu tak sampai 10 hari. Ruowei, kau janji datang makan malam hari ini untuk balas dendam, ya? Benar, Fu Yanshu. Kenapa kau pikir aku tak mencintaimu? Dan aku juga mempertimbangkan perasaanmu. Dulu aku mencintaimu. Ini semua salahku, sudah tidak lagi. Kita sudah bercerai. Kau terus muncul di hadapanku, biar terus terlihat. Kau yang meminta ini. Ya. Aku yang meminta ini. Aku sendiri yang undang masalah. Permisi. Mau lanjut makan malam ini? Makan. Atau kau yang datang? Ternyata Ruowei suka makan ini. Pelayan. Chen Lu, hati-hati. Apa kau tidak ingin backup? Tidak apa-apa. Tanganku terbakar dan sedikit sakit. Kamu harus lucu berhati-hati. Kamu kan pengacara. Kalau tanganmu terbakar seperti ini, itu bisa pengaruhi status tuntutan hukum. Jangan khawatir, aku tahu. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Ruowei. Kenapa cari aku kalau terluka? Pergi ke rumah sakit. Ruowei aku. Vivi, agak merah sedikit. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, aku lupa tanya pengacara Fu. Kamu masih mau makan malam ini? Baru sekarang aku benar-benar mengerti perasaanmu saat itu. Aku salah. Semoga engkau bahagia. Jangan doakan aku. Aku tak layak didoakan. Ruowei. Ruowei.
Jiang Yuning, kau ini sedang apa? Halo. Nomor yang Anda hubungi. Jiang Yuning. Kau Yuning. Kau membohongiku lagi. Kalau tidak, maukah Anda datang menemui saya? Anda menepas saya. Kenshu. Aku bilang kau milikku. Tak seorang pun bisa merebutnya. Zhong Yuning. Besok seluruh dunia akan tahu pilihan terakhirmu adalah aku. Pengacara Wei Weiyan, bagaimana pendapatmu tentang cinta pertama mantan suamimu? Sebaiknya kalian periksa mata. Dari sudut foto itu pupil Pak Fu melebar jelas. Kondisi tidak sadarkan diri. Tapi itu tak ada hubungannya dengan aku. Sayang, baru sebentar sudah kangen aku. Jiang Yuning langsung hapus foto itu. Atau kugugat kau karena kasih obat dan fitnah. Melanggar hak potret. Yan Xiu, tega sekali kau padaku. Tadi malam kita jelas-jelas akur. Jangan bahas itu lagi. Kalau bukan karena kau jebak aku tadi malam, mana mungkin aku. Perekam suara. Fu Yang Xiu, kau bicara sama aku sambil rekam, kau gila ya. Demi cewek manis itu. Kau bentak sekali lagi. Tidak mau akan kau besok umur hidup. Main piano di penjara. Genshu. Kau sudah lupa? Dulu kau sangat mencintaiku. Jiang Yuning, jangan pura-pura polos. Bukan karena kau anggap aku miskin dulu, kau tinggalkan aku untuk nikahi orang lain? Ada kabar apa? Kamu tidak melihatnya? Akun pribadi Fu Yanxiu baru saja merilis pernyataan Jiang Yuning sengaja membuat informasi palsu pemeriksaan forensik selesai, bersiaplah bertanggung jawab secara hukum. Dia kejam. Dia bisa dibilang membantumu meluapkan amarah, kan? Membantu saya. Dia ya jelas hanya memperjuangkan reputasinya, bereskan kekacauan ini. Fu Yanxiu, bagaimana kamu tahan? Dipermainkan tepuk tangan wanita. Lumayan, Wei Wei. Kamu punya karakter yang bisa dilepaskan. Agak terlalu bagus, haha. Wei Wei, aku sebenarnya selalu ingin mengatakan sesuatu. Apa? Maksudku kalau kamu ingin mulai hubungan baru, bisa pertimbangkan aku? Apa? Kamu mungkin tidak menyadari sejak pertama kali melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Bukan? Tak perlu jawab sekarang. Ku berharap kau mau memberiku kesempatan. Baik. Luo Wei, permisi. Selama kau bersamaku, aku tak pernah memperlakukanmu baik. Itu kesalahan pertamaku. Sudah cukup, aku sibuk. Tak ada waktu untuk omong kosong ini. Aku sadar sudah jatuh cinta padamu, tapi tak berani mengakuinya. Itu dua kesalahan. Setelah Jiang Yuning kembali, kubiarkan dia menyakitimu. Itu 3 kesalahan. Tapi aku mencintaimu.
sungguh mencintaimu. Kau sudah menyusup begitu halus ke dalam hidupku. Ruowei, kau bisa memaafkanku. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku masih ingat saat kehilangan manik Buddha. Ku pulang dan mencari lama sekali, akhirnya ku temukan. Ruowei, dulu kau berkata apapun kesalahanku. Bawa manik ini dan temui dirimu, kau akan memaafkanku. Jika kau membuatku marah nanti, kau harus kembalikan satu manik. Tapi jika kau kembalikan semuanya, aku takkan bicara lagi padamu. Masih berlaku janji itu. Kaulah harapan terakhirku. Fu Yangshu. Ruowei, ini suratku untukmu. Bisa kamu baca? Sekali ini saja ya. Fu Yangshu. Terakhir kalinya kau terus mengulanginya. Residue Master. Ruowei, ubezna finna te apunya Chastain. Setelah kau pergi, aku baru sadar aku tak bisa meninggalkanmu. Cinta telat pengacara Fu lebih murah dari anjing. Aku mengerti. Kamu nak kece tahu. Selama kamu tahu, kamu takkan ganggu aku sekarang. Ruowei, kamu hanya marah, kau masih mencintaiku. Aku tahu kau masih cinta, kan? Benar. Ruowei, lihat, aku temukan yang terakhir. Kau pikir Tuhan pun membantuku? Dia tak tega melihat kita terpisah. Kenapa Ning Ruowei? Mengapa kau bisa dapat banyak kasih dari Fu Yangshu? Bisakah kau maafkan aku lagi? Di mana kau menemukan ini? Ini jatuh di ruang tamu. Bagaimanapun caramu mencari tak akan ketemu. Kemarin aku sudah periksa seluruh bagian bawah sofa. Ada di sudut sana. Ruowei, ini takdir kita. Hubungan kita belum berakhir. Kau sudah berjanji padaku, kan? Maukah kau maafkan aku? Fu Yangshu, tak tahukah malu? Kini kau bawa itu dan merengek minta maaf? Kau lihat berapa sombongnya dirimu dulu. Apa ada perasaan dalam hatiku padamu? Ning Ruowei, merekam kekasihku kau mati. Ruowei, hati-hati. Fu Yangshu. Yangshu. Yangshu, bagaimana kabarmu? Jangan nakuti aku. Jangan sentuh aku. Yangshu. Kalung Buddha aku. Ruowei, ambil itu, kumohon. Kumohon. Pengacofu. Sudah lama. Tidak. Kau jelas menghentikannya. Kenapa engkau tak mengambilnya? Cinta yang dulu kuinginkan. Tak bisa kurai. Kini kau bisa menyentuh cinta. Tapi tak ku mau lagi. Ning Ruowei, kenapa kau perlakukan Yangshu begini? Kenshu, kau lihat? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Hanya aku yang tulus mencintaimu. Tapi yang kucintai adalah Ruowei. Kenshu. Dulu Jiang Yuning sepenuh hati padamu. Kini semua kepercayaan yang diberikan kepada-ku. Kau rasakan sekarang? Fu Yangshu. Aku tak mencintaimu lagi. Kini tak ada manik-manik untuk ku maafkanmu. Mulai sekarang, kita tak akan bertemu lagi. Mereka yang mengkhianati cinta sejati, pantang bersumpah tanpa menepati. Dulu, ada cinta sejati di sisiku. Tapi tak kuhargai. Baru menyesal setelah kehilangan. Inilah derita terbesar di dunia, andai Tuhan beri kesempatan lagi. Kan kukatakan padanya, aku cinta kamu jika harus beri tenggat waktu. Kuharap
sekian 2000 tahun.